Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita untuk menuju salah satu Baitullah, yaitu Masjid Al-Falah yang kita banggakan, guna melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita menuju bulan yang agung, ya, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan, di mana ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Sini kita akan menjalankan tentang puasa. Puasa dari fi'il madhi, ya, soma yasumu soman soimun, yang artinya menahan, atau bisa juga imsak, itu menahan. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima, ya, berhubungan suami istri, dari mulai fajar sodik, ya, sampai dengan waktu terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah, juga ada yang haram. Puasa wajib, puasa yang akan nanti kita hadapi, itu puasa Ramadan, puasa qada, puasa kifarat. Ya, ini adalah beberapa puasa wajib. Kemudian puasa sunnah, ada puasa Senin, Kamis, Yaumul Bid, puasa Arafah, puasa Daud, dan yang lainnya. Kemudian puasa yang makruh, puasa di hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat tanpa didahului hari sebelumnya dan disudahi hari setelahnya. Kemudian puasa yang haram adalah puasa 2 hari raya, puasa Idul Fitri dan puasa Idul Adha. Puasa ini di dalam kitab At-Tadib, Abu Suja
mengatakan ya di dalam bab kitab Syam, wasyaraitu wujubi syam, dan syarat-syarat wajibnya puasa, arba'atu asya'a, adalah ada 4 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam, wal bulughu, dan balik, wal aqlu, dan berakal, wal qudratu ala shaumi, mampu untuk melaksanakan puasa. Kewajiban puasa ini al-aslu fi fardiyati shaum, asal daripada diwajibkannya puasa mutlakon, secara mutlak, qaulu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari rangkaian ayat ini tergabung ya di dalam satu rukun agama. Ada yang berkaitan dengan iman, Islam, dan ihsan. Yang berkaitan dengan iman, yaitu penggalan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya di sini adalah ya nida, sebagai panggilan. Kalau ada yang dipanggil berarti ada yang memanggil. Yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang dipanggil umat yang beriman. Redaksinya adalah amanu, yang dipanggil orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena manusia secara kepercayaannya itu bukan hanya Islam. Ada Kristen kalau di Indonesia, ada Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, terus kepercayaan. Makanya yang dipanggil ini adalah umat atau hamba yang dipilih, hamba pilihan. Siapa? Amanu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ini bukan seorang, tapi banyak. Dari fi'il madi, amana, amana, amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah ditetapkan, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana apa yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yaitu puasa. Makanya ini sebelum ada puasa Ramadan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada puasa sebelumnya. Artinya sama, ada kewajiban puasa namun pelaksanaannya yang berbeda. Ya, begitu. Nabi Musa yang menenggelamkan, mengkaramkan rajanya yang bisa membelah laut, diberikan mukjizat. Ini salah satu contohnya. Ini adalah bagian daripada syariat Islam.
Kemudian ihsannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa, menjadi ihsan, menjadi yang orang yang baik. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini adalah definisi baik. Dalil ini ya, ayat 183 ini berbicara tentang umum, puasa yang umum. Namun wabi khususin Ramadan, dan dalil khusus tentang puasa Ramadan qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahr falyasum. Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan itu, unzila fihil Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudalin nas, sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu, wal furqan, dan juga menjadi pembeda. Faman syahida minkum sah, maka barang siapa hadir menyaksikan bulan itu di antara kalian, dari kalian, falyasum, hendaklah berpuasa. Ini dalil yang menjadi dalil khusus yang menjadikan kewajibannya kita sebagai umat muslim berpuasa. Dan syarat wajib yang pertama adalah Islam, baligh dan berakal. Namun di dalam sebelumnya, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan puasa Ramadan, qauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam lil a'rabi alladhi sa'alahu akhbirni madza farada alayya Allah minas shaumi faqala siyamu Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kepada bangsa Arab tanya, alladzi sa'alahu, mereka bertanya, akhbirni madza farada alayya Allah minas shaum, kabarkan kepadaku tentang kewajiban berpuasa yang diwajibkan oleh Allah dari puasa. Faqala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siyamu Ramadan, adalah puasa Ramadan. Yang menjadi kewajiban atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang puasa adalah puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1792 dan Imam Muslim nomor 11. Syaratnya adalah Islam, baligh dan berakal. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufihal qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqiza
wa anis sobi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Pena diangkat dari 3 orang, yaitu orang yang tertidur sampai ia terbangun, wa anis sobi, dan anak kecil, hatta yaqtalima, sampai ia mimpi basah, ya. Wa anil majnun, dan orang gila, hatta yaqila, sampai ia berakal. Ini syarat yang berkaitan dengan syarat wajibnya puasa, yaitu Islam, bali, artinya bali itu yang tadi dia anak kecil sampai bermimpi basah, kemudian orang yang berakal, yaitu bisa minimalnya sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak. Ini adalah 3 syarat yang diwajibkan kita untuk berpuasa. Kemudian yang keempatnya wal qudratu ala shaum, dan mampu untuk melaksanakan puasa. Liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna fidyah, bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. Ini surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Atha, dari Atha, sami'a Ibnu Abbas yuqra'u, Atha mendengar Ibnu Abbas berkata atau membaca, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amum miskin, bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu ta'amum miskin, untuk memberikan makan pada orang miskin. Kemudian siapa yang diberi? Yang miskin tersebut adalah yang membayar fidyah, wa syaikhul kabil wal mar'atul kabir, kakek nenek, orang yang sudah tua renta lanjut usia, sehingga dia harus membayar fidyah dan tidak membayar puasa. Nah, inilah syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam, baligh dan berakal, serta mampu untuk menjalankan puasa. Kemudian satu lagi yang berkaitan dengan rukun-rukun puasa, yaitu salah satunya adalah niat. Yang ini kita sering setiap malam dilakukan pembacaan niat setelah sholat taraweh, sholat witir, kemudian berdoa. Nawaitu somawudin an adai fardi syahri ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala. Doa ini setiap malam bulan Ramadan selalu diucapkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qoblal fajri likulli yaumin. Niat itu dibaca setiap malam sebelum fajar, likulli yaumin, pada setiap hari di bulan Ramadan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyidi syiyam
qoblal fajri fala siyamahu. Siapa yang tidak mengucapkan niat di malam hari, niat puasa qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyamahu, maka tidak ada puasa baginya. Hadis Imam Sunan Ad-Daruqutni. Ini ya dasar daripada membacakan niat di malam hari setelah sholat sunnah witir dan berdoa. Karena kadang bangun tidur lupa ya, langsung sahur. Nah, ini bahkan dalam sahur ada keberkahan. Demikian yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.